Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak, Ibu, Guru, tenaga kependidikan, MA Tabalillah, serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, juga rekan-rekan dari PPL Unwahas yang sangat saya banggakan. Terima kasih karena kita semua ikut hadir di acara peringatan Hari Santri Nasional. Perlu kita sadari bahwasanya kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Negara kita beda dengan negara lain. Tetangga kita itu ada yang merdeka karena diberi hadiah kemerdekaan oleh penjajahnya. Tapi negara kita ini merdeka dengan jerih payah perjuangan ribuan orang yang nyawanya melayang demi untuk kemerdekaan Indonesia. Dan ketika Indonesia sudah merdeka pun mau dirampas lagi kemerdekaannya, maka waktu itu Pak Karno sebagai Presiden Indonesia minta fatwa. Kenapa? Karena memang biasanya para ulama al-alim kat-tabib, jadi orang alim itu seperti dokter dicari kalau sedang sakit. Kalau pas sakit dokter nggak dibutuhkan. Nah, sama ulama juga sering diperlakukan seperti itu. Ketika pas negara dalam keadaan kebingungan, kesakitan, menghadapi masalah, baru mencari para ulama. Enggak apa-apa, paling tidak benteng terakhir itu adalah ulama. Maka Pak Karno minta agar waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari untuk memberi fatwa. Kenapa? Karena Indonesia dalam keadaan bahaya. Kemerdekaannya mau dirampas lagi oleh Belanda lewat gonceng kepada sekutu. Bahkan waktu itu sudah diancam, sudah diultimatum. Maka gantian ulama lah yang berijtihad waktu itu, sampai akhirnya disepakati setelah terjadinya rapat bersama para pengurus Nahdlatul Ulama, sehingga akhirnya diputuskan bahwa semua santri di bawah waktu atau jauh tempatnya kurang lebih waktu sholat qashar, berarti kurang lebih sekitar 82 kilonan, maka punya kewajiban untuk ikut berjuang jihad fi sabilillah. Sehingga keluarlah resolusi perintah untuk para santri dimanapun berada yang keberadaannya ada di lingkup tempat yang cukup untuk sholat qashar qadro marhalatain, kalau menurut zaman sekarang kurang lebih ya 80-an kilo, maka diwajibkan oleh seluruh pengurus Nahdlatul Ulama agar ikut berjuang. Tidak usah pakai seragam, kalau perlu tidak usah pakai senjata, ya sak duwini sing dipatul nggo patul, sing dicelurit nggo celurit, nggo linggis nggo linggis. Yang penting untuk menunjukkan saja bahwa orang Indonesia, khususnya orang-orang Nahdien, tidak rela ketika negaranya yang sudah merdeka mau dirampas lagi. Bahkan yang berangkat waktu itu tidak mengenal umur, seperti semangatnya dalam dunia Islam yang terkenal itu Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum itu juga dulu pernah memberi contoh betapa pentingnya orang berjuang, meskipun mungkin nilai perjuangannya tidak seberapa. Waktu terjadi perang Qadisiyah, itu Ibnu Umi Maktum sempat daftar untuk ikut perang. Banyak yang menolak, prajurit-prajurit banyak yang menyuruh pulang. Mbah, pulang aja mbah, kamu itu sudah tua, nggak punya tenaga, apalagi kamu buta. Kalau pakai pedang nanti jangan-jangan malah menusuk temannya sendiri. Kalau bawa panah nanti bisa jadi malah kena temannya sendiri. Udah lambah di sini kamu nggak bantu malah mengganggu. Tapi Ibnu Umi Maktum masih tetap mengayal, saya pengen untuk ikut berjuang. Maka akhirnya dia mencari pemimpinnya perang Qadisiyah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka minta izin untuk ikut perang. Apa yang membuat renyuh Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga mengizinkan Ibnu Umi Maktum yang sudah tua renta dan buta? Ketika tanya, apa mbah motivasimu kok tetap ngeyel mau ikut perang? Apa jawabnya?
Ukaffiru binafsi sawadal muslimin. Bahasa mudahnya, saya hanya pengen menggunakan diri saya untuk menambah jumlah orang Islam. Seandainya jumlahnya sudah 1.000.000 kurang 1, kalau ada saya berarti menjadi 1 juta. Meskipun keberadaan saya mungkin tidak bisa menebas leher musuh, meskipun keberadaan saya mungkin tidak bisa membuat musuh terbunuh, paling tidak menambah jumlahnya orang Islam. Itulah yang diambil semangatnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga seluruh orang NU tidak peduli mbuh nom, mbuh tua, mbuh gede, mbuh cilik, bahkan perempuan pun banyak yang ikut terlibat dalam perang tersebut. Kenapa? Karena adanya resolusi jihad. Sehingga berikutnya di Surabaya terkenal sekali, itu tanggal 10 November terjadi perang besar-besaran, sehingga akhirnya sampai jenderal dari Inggris saja ikut mati terbunuh di perang tersebut. Sampai mereka sendiri mundur. Kenapa? Melihat semangat luar biasa. Orang itu takut mati, tapi ketika jihad fisabilillah mereka malah suka mati. Kenapa? Kalau mati, matinya mati syahid. Itu membuat sekutu pun mundur, bahwa ini melawan orang nekat itu paling kesulitan. Jadi semangat jihad ini yang akhirnya kita peringati sebagai semangat Hari Santri. Kenapa? Mayoritas yang berangkat itu tetap para santri. Dan dalam dunia nahdien, santri itu batasannya ya asal mereka muslim, mereka itu muslimah, kemudian ikut nguri-nguri apa yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, mereka diaku sebagai santri, seminimal apapun kemampuan keagamaannya. Maka kita sebagai santri-santri di MA Taqwalillah, sebagai santri-santri yang mengabdi di MA Taqwalillah, mari gunakan diri kita, manfaatkan potensi kita untuk kemajuan Taqwalillah, nanti juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Minimal seandainya kamu tidak punya peran yang besar, yang penting kita masih terlibat. Merakitan dengan bahasanya Ibnu Umi Maktum, ukaffiru bi sawadal muslimin. Aku gawe genep-genep tok ya ora apa-apa, sing penting jumlahe malah ketok akeh mergono tambahane awakku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat jihad kita, semangat perjuangan kita tidak pernah luntur dengan kekurangan-kekurangan apapun yang kita miliki. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.